Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya perwakilan dari kelompok 6 Tadris Matematika C 2018 yang beranggotakan Arum Nabila Rizky, Cindy Puspasari, Jusnul Yosanti, dan tentunya saya sendiri Vira Mafida akan memaparkan mengenai salah satu uji statistik, yaitu Mann-Whitney U-Test. Pemaparan dalam video kali ini meliputi teori, prosedur pengerjaan, studi kasus atau contoh kasus, dan penyelesaiannya. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas kelompok mata kuliah Statistika Terapan Penelitian. Baiklah teman-teman, sebelum kita menuju materi, jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Sebelum masuk lebih jauh dalam pembahasan kali ini, harus kita ketahui terlebih dahulu, apa sih uji Mann-Whitney U-Test itu? Pasti kalian juga penasaran kan? Mann-Whitney U-Test adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan dari dua populasi yang saling independen, atau yang disebut dengan two independent sample test dengan bentuk data ordinal. Di sini perlu diingat bahwa uji non-parametrik adalah uji statistik yang tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal maupun tidak, atau dengan kata lain, uji yang digunakan ketika data tidak berdistribusi normal. Sedangkan populasi yang saling independen atau two independent sample test berarti bahwa populasi yang satu tidak mempengaruhi atau tidak tergantung pada populasi yang lain. Sedangkan data ordinal berarti data yang memiliki nama atau atribut dan juga memiliki peringkat atau urutan yang menyatakan tingkatan. Selain itu, Mann-Whitney U-Test merupakan alternatif dari uji T untuk dua populasi independen ketika asumsi normalitas populasi tidak diketahui, atau dengan kata lain, data penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Setelah mengetahui pengertian Mann-Whitney U-Test, sekarang pasti penasaran kan bagaimana prosedur pengujiannya? Atau bagaimana langkah-langkah melakukan uji Mann-Whitney U-Test? Prosedur atau langkah-langkah secara umum untuk melakukan uji Mann-Whitney U-Test adalah sebagai berikut. Pertama, susun kedua hasil pengamatan menjadi satu kelompok sampel, di mana kedua kelompok sampel hasil pengamatan disusun dari nilai terkecil hingga terbesar. Langkah kedua, hitung jenjang atau ranking untuk tiap-tiap nilai dalam sampel gabungan. Langkah ketiga adalah jenjang atau ranking diberikan mulai dari nilai terkecil sampai terbesar. Untuk langkah yang keempat, nilai beda sama diberi jenjang rata-rata. Maksudnya di sini adalah jika terdapat suatu nilai yang diperoleh lebih dari satu siswa, maka ranking atau jenjang dituliskan sesuai dengan rata-rata urutan dari nilai tersebut dalam tabel. Langkah kelima selanjutnya adalah jumlahkan nilai jenjang untuk masing-masing sampel. Langkah keenam, hitung nilai U dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk U1, rumusnya adalah U1 sama dengan N1 kali N2 ditambahkan dengan N1 dikali N1 ditambah 1 per 2 dikurangi dengan R1. Dan rumus untuk U2 adalah U2 sama dengan N1 dikalikan dengan N2 ditambah N2 dikali N2 ditambah 1 per 2 dikurangi dengan R2, di mana N1 merupakan jumlah sampel 1, N2 adalah jumlah sampel 2, R1 adalah jumlah jenjang pada sampel 1, serta R2 adalah jumlah jenjang pada sampel 2. Langkah ketujuh adalah di antara nilai U1 dan U2 yang lebih kecil digunakan sebagai U hitung
untuk dibandingkan dengan U tabel. Langkah ke-8 yaitu jika nilai U hitung pada nomor 7 lebih besar dari N1 dikali N2 per 2, maka nilai tersebut adalah nilai U aksen, dan nilai U dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. U sama dengan N1 dikalikan dengan N2 dikurangi dengan U aksen. Langkah ke-9 adalah mengambil kesimpulan dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut. H0 diterima bila U hitung lebih dari sama dengan U tabel, sedangkan H0 ditolak bila U hitung kurang dari sama dengan U tabel. Selanjutnya, untuk semakin memahami Mann-Whitney test, berikut adalah contoh kasus terkait penggunaan Mann-Whitney test. Contoh kasus pertama untuk jumlah data kurang dari sama dengan 20 untuk setiap kelompok sampel, dan contoh kasus kedua untuk jumlah data lebih dari 20 untuk setiap kelompok sampel. Contoh kasus untuk jumlah data kurang dari sama dengan 20 untuk setiap kelompok sampel adalah sebagai berikut. Seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode problem based learning terhadap hasil belajar pada mata pelajaran matematika kelas 8. Untuk keperluan tersebut, guru tidak menggunakan metode problem based learning pada kelas A dan menerapkan metode problem based learning pada kelas B. Kemudian guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama dan diperoleh nilai atau hasil belajar seperti pada tabel di samping. Dari ilustrasi contoh soal tersebut dapat kita rumuskan hipotesis penelitiannya, yaitu sebagai berikut. H0 menyatakan nilai ulangan kelas A sama dengan nilai ulangan kelas B. H1 menyatakan nilai ulangan kelas A tidak sama dengan nilai ulangan kelas B. Dari contoh soal tersebut, bagaimana cara menyelesaikannya menggunakan Mann-Whitney test? Penyelesaian contoh soal tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti setiap langkah perhitungan Mann-Whitney test seperti yang telah ada dalam slide sebelumnya, yaitu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pemberian ranking atau jenjang. Pemberian ranking dilakukan dengan membuat tabel yang terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom nilai ulangan, kolom ranking, dan kolom kelas. Kemudian menuliskan data nilai dari kelas A dan B atau dari 2 kelompok sampel dalam satu tabel gabungan, di mana penulisannya dilakukan secara urut dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Setelah itu, menuliskan asal kelas atau kelompok data berdasarkan informasi dalam soal. Dari tabel dapat kita lihat bahwa 10 urutan nilai pertama ada di kelas A dan 10 urutan nilai lainnya berasal dari kelas B. Akan tetapi, tidak semua 2 kelompok data yang telah diurutkan akan diperoleh urutan kelas seperti contoh ini. Selanjutnya, kita tuliskan ranking secara urut dimulai dari nilai yang terkecil. Artinya, nilai 56 mendapatkan ranking 1, nilai 58 mendapatkan ranking 2, dan seterusnya hingga nilai 92 mendapat ranking 20. Akan tetapi, perlu kita perhatikan bahwa jika terdapat suatu nilai yang diperoleh lebih dari satu siswa, maka ranking dituliskan sesuai dengan rata-rata urutan dari nilai tersebut dalam tabel. Perhatikan bahwa terdapat 2 siswa yang memperoleh nilai 80. Maka, ranking harus kita tuliskan sesuai dengan rata-rata urutannya, karena nilai 80 pertama menempati urutan ke-10 dan nilai 80 kedua menempati urutan ke-11. Dari nilai yang terkecil,
maka rankingnya sama dengan rata-rata urutannya, yaitu 10 ditambah 11, lalu hasilnya dibagi 2, dan hasilnya sama dengan 10,5. Oleh karena itu, ranking untuk kedua nilai 80 tersebut masing-masing adalah 10,5. Begitu juga dengan nilai 86 dan 87. Perhitungan rankingnya menggunakan cara yang sama, sehingga nilai 86 menempati ranking 14,5 dan nilai 87 menempati ranking 16,5 untuk masing-masing nilainya. Langkah kedua adalah mengembalikan tabel ke tempat semula, yang berarti bahwa pada slide sebelumnya telah kita peroleh ranking berdasarkan gabungan dua kelompok nilai. Sekarang, dari ranking yang telah kita peroleh, tabel gabungan tersebut kita pecah atau kita tuliskan sesuai semula dan menjadi kelompok data nilai ulangan kelas A dan rankingnya, serta kelompok data nilai ulangan kelas B dan rankingnya. Terlihat seperti tabel ini ya. Kemudian kita jumlahkan setiap ranking masing-masing kelas. Diperoleh bahwa jumlah ranking kelas A sebesar 55,5 dan jumlah ranking kelas B sebesar 154,5. Langkah ketiga dalam uji Mann-Whitney-U-Test adalah menghitung nilai U. Pertama, kita hitung nilai U1 terlebih dahulu dengan rumus U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambahkan dengan N1 dikali N1 ditambah 1 per 2 dikurangi dengan R1. Kita masukkan nilai N1 atau jumlah data pertama atau dalam hal ini kelas A yaitu 10. Nilai N2 atau jumlah data kedua atau dalam hal ini kelas B adalah 10. Serta nilai R1 atau jumlah ranking data pertama atau jumlah ranking kelas A yaitu 55,5. Sehingga diperoleh hasil akhir U1 sama dengan 99,5. Kemudian kita hitung nilai U2 dengan rumus U2 sama dengan N1 dikali N2 ditambahkan dengan N2 dikali N2 ditambah 1 per 2 dikurangi dengan R2. Kita masukkan nilai N1 atau jumlah data kelas A yaitu 10, nilai N2 atau jumlah data kelas B yaitu 10, serta nilai R2 atau jumlah ranking data kedua atau jumlah ranking kelas B yaitu 154,5. Sehingga diperoleh hasil akhir U2 sama dengan 0,5. Dari sini diperoleh bahwa U2 yang besarnya 0,5 lebih kecil dari U1 yang besarnya 55,5. Sehingga U2 yang sama dengan 0,5 digunakan sebagai U hitung. Perhatikan tabel nilai U ini. Karena N1 dan N2 masing-masing bernilai 10 dan U hitung sama dengan 0,5, maka kita tarik garis dari kolom N1 yang bertuliskan 10 dan dari baris N2 yang bertuliskan 10 dan 0,5, sehingga diperoleh nilai U tabel yaitu 23. Karena U hitung yang sama dengan 0,5 kurang dari U tabel yang sama dengan 23, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya adalah nilai ulangan kelas A dengan nilai ulangan kelas B tidak sama, sehingga pembelajaran menggunakan metode problem based learning efektif digunakan. Contoh kasus yang kedua adalah contoh kasus untuk jumlah data yang lebih dari 20 untuk satu dan atau dua kelompok sampel. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut.
Seorang peneliti ingin mengetahui apakah pemberian musik klasik dapat meningkatkan konsentrasi belajar. Untuk keperluan tersebut, peneliti mengambil 2 kelas yang akan dilakukan uji coba, yaitu kelas A dan kelas B. Kelas A tidak diberikan musik klasik dan kelas B diberikan musik klasik. Diperolehlah hasil nilai tes dalam bentuk tabel sebagai alat ukur konsentrasi sebagai berikut. Dari tabel ini, kita tahu bahwa jumlah data nilai tes kelas A adalah 10, serta jumlah data nilai tes kelas B adalah 14 data. Dari ilustrasi contoh soal tersebut, dapat kita rumuskan hipotesis penelitiannya, yaitu sebagai berikut. H0 menyatakan rata-rata konsentrasi siswa kelas A sama dengan konsentrasi siswa kelas B. H1 menyatakan rata-rata konsentrasi siswa kelas A tidak sama dengan konsentrasi siswa kelas B. Dari contoh soal tersebut, bagaimanakah cara untuk menyelesaikannya menggunakan Mann-Whitney U-Test? Apakah langkah uji yang digunakan sama dengan uji untuk jumlah data kurang dari sama dengan 20? Uji Mann-Whitney U-Test untuk data lebih dari 20 dilakukan dengan cara sebagai berikut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pemberian ranking atau jenjang. Pemberian ranking dilakukan dengan membuat tabel yang terdiri dari 3 kolom yang sama dengan contoh sebelumnya, yaitu kolom nilai ulangan, kolom nilai, dan kolom kelas. Kemudian menuliskan data nilai dari kelas A dan kelas B atau dari 2 kelompok sampel dalam satu tabel gabungan, di mana penulisannya juga dilakukan secara urut dari nilai terkecil hingga terbesar. Setelah itu, menuliskan asal kelas atau kelompok data berdasarkan informasi dalam soal. Dari tabel, dapat kita lihat bahwa penulisan kelas menyesuaikan nilai yang telah diurutkan. Selanjutnya, kita tuliskan ranking secara urut seperti contoh sebelumnya, yaitu dimulai dari nilai yang terkecil. Artinya, nilai 81 mendapat ranking 1, nilai 82 mendapatkan ranking 2, dan seterusnya hingga nilai 94 yang mendapatkan ranking 24. Akan tetapi, perlu kita perhatikan bahwa jika terdapat suatu nilai yang diperoleh lebih dari 1 siswa, maka ranking dituliskan sesuai dengan rata-rata urutan dari nilai tersebut dalam tabel. Perhatikan bahwa dalam tabel tersebut terlihat bahwa terdapat 2 siswa yang memperoleh nilai 87. Karena nilai 87 pertama menempati urutan ke-14 dan nilai 87 kedua menempati urutan ke-15 dari nilai yang terkecil, maka rankingnya sama dengan rata-rata urutannya, yaitu 14 ditambah 15, lalu hasilnya dibagi 2, dan hasilnya sama dengan 14,5. Oleh karena itu, ranking untuk kedua nilai 87 tersebut masing-masing adalah 14,5. Demikian juga untuk nilai 88. Terlihat bahwa terdapat 4 siswa yang mendapat nilai 88. Karena nilai 88 terletak pada urutan 16, 17, 18, dan 19, maka rankingnya sama dengan rata-rata urutannya, yaitu 16 ditambah 17 ditambah 18 ditambah 19 lalu dibagi 4, dan hasilnya sama dengan 17,5. Oleh karena itu, ranking untuk keempat nilai 88 tersebut masing-masing adalah 17,5. Demikian juga untuk nilai 92, sehingga diperoleh
ranking untuk kedua nilai 92 tersebut masing-masing adalah 22,5. Langkah kedua adalah mengembalikan tabel ke tempat semula, yang berarti bahwa pada slide sebelumnya telah kita peroleh ranking berdasarkan gabungan dua kelompok nilai. Sekarang dari ranking yang telah kita peroleh, tabel gabungan tersebut kita pecah atau kita tuliskan sesuai semula dan menjadi kelompok data nilai ulangan kelas A atau konsentrasi kelas A dan rankingnya, serta kelompok data nilai ulangan kelas B atau konsentrasi kelas B dan rankingnya. Terlihat seperti tabel ini ya. Kemudian kita jumlahkan setiap ranking masing-masing kelas. Diperoleh bahwa jumlah ranking kelas A sebesar 108,5 dan jumlah ranking kelas B sebesar 191,5. Langkah ketiga dalam uji Mann-Whitney test adalah menghitung nilai U. Pertama, kita hitung nilai U1 terlebih dahulu dengan rumus U1 sama dengan N1 kali N2 ditambahkan dengan N1 dikali N1 ditambah 1 per 2 dikurangi dengan R1. Kita masukkan nilai N1 atau jumlah data pertama atau dalam hal ini kelas A yaitu 10. Nilai N2 atau jumlah data kedua atau dalam hal ini kelas B yaitu 14. Serta nilai R1 atau jumlah ranking data pertama atau jumlah ranking kelas A yaitu 108,5. Sehingga diperoleh hasil akhir U1 sama dengan 86,5. Kemudian kita hitung nilai U2 dengan rumus U2 sama dengan N1 kali N2 ditambahkan dengan N2 dikali N2 ditambah 1 per 2 dikurangi R2. Kita masukkan nilai N1 atau jumlah data kelas A yaitu 10, nilai N2 atau jumlah data kelas B yaitu 14, serta nilai R2 atau jumlah ranking data kedua atau jumlah ranking kelas B yaitu 19,5. Sehingga diperoleh hasil akhir U2 sama dengan 53,5. Dari sini diperoleh bahwa U2 yang besarnya 53,5 lebih kecil dari U1 yang besarnya 86,5. Sehingga U2 yang sama dengan 0,5 digunakan sebagai nilai U. Langkah keempat adalah menghitung nilai Z, dan inilah langkah perhitungan yang membedakan contoh ini dengan contoh studi kasus sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa harus menghitung nilai Z? Jawabannya adalah karena apabila N1 dan atau N2 berjumlah lebih dari sama dengan 20, maka digunakan pendekatan kurva normal. Artinya, menggunakan perhitungan dengan rumus uji Z sebagai berikut. Z sama dengan U dikurangi N1 kali N2 per 2 yang hasilnya dibagi dengan akar dari N1 kali N2 kali N1 tambah N2 tambah 1 per 12. Dengan memasukkan nilai U yang telah diperoleh yaitu 53,5, nilai N1 atau jumlah data kelas A yaitu 10 dan nilai N2 atau jumlah data kelas B yaitu 14, maka diperoleh nilai uji Z awal yaitu negatif 0,9661. Karena nilai uji Z adalah nilai mutlak, maka diperoleh nilai uji Z yaitu 0,9661. Langkah kelima dalam uji Mann-Whitney test untuk jumlah data lebih dari 20 adalah penarikan kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan, perhatikan tabel Z ini.
Karena rumus untuk Z tabel adalah Z alfa per 2 dan alfa atau tingkat kesalahan yang kita gunakan dalam dunia pendidikan adalah 5% atau sebesar 0,05, maka diperoleh nilai Z tabel sama dengan Z 0,025. Bagaimanakah cara menentukan nilai Z tabel? Caranya kita tarik garis dari baris 0,02 dan dari kolom 0,005. Mengapa demikian? Karena jika kita jumlahkan 0,02 dengan 0,0025, maka diperoleh hasil 0,025 yang sesuai dengan tujuan kita, yaitu mencari nilai Z 0,025. Dari penarikan garis ini diperoleh bahwa nilai Z tabel atau Z 0,025 adalah 1,960. Oleh karena nilai statistik uji Z sama dengan 0,9661, lebih kecil dari nilai Z tabel yaitu 1,960, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kesimpulannya adalah rata-rata konsentrasi siswa kelas A sama dengan konsentrasi siswa kelas B, yang mana musik klasik tidak berpengaruh terhadap konsentrasi. Demikianlah pemaparan mengenai Mann-Whitney U-Test yang meliputi teori, prosedur pengerjaan, studi kasus atau contoh kasus, dan penyelesaiannya. Semoga video ini dapat menjadi salah satu referensi dalam melakukan uji Mann-Whitney U-Test. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.